Hai guys, welcome to my YouTube channel. Mau sedikit sharing ke kalian tentang perjalanan aku ke negara Kuwait, guys. Sebelum itu kalian pasti udah tahu dong negara Kuwait itu di mana letaknya. Bagi yang belum tahu, aku jelasin sedikit ya. Negara Kuwait itu letaknya itu ada di Timur Tengah, guys, berbatasan dengan Irak dan Arab Saudi. Kalau Arab Saudi pasti pada lumrah lah ya, orang Indonesia pasti udah pada tahu Arab Saudi itu di mana. Negara Kuwait itu, guys, negara yang sangat kecil. Kalau dibandingin sama Bali mungkin kurang lebih sama kayak Pulau Bali ya yang ada di Indonesia. Dan sangat padat penduduk. Penduduknya itu orang lokal sini atau yang kita sebut dengan Kuwaiti. Kuwaiti itu nggak terlalu banyak, guys, dibandingkan dengan orang Filipina. Mereka kalah jauh. Jadi yang banyak di negara ini adalah orang-orang dari Filipina, India, Bangladesh, Indonesia sedikit, sama Amerika juga ada sih. Terus orang Kuwaiti itu jumlahnya sedikit di sini, kira-kira 30% dari seluruh penduduk itu orang Kuwaiti. Oke, lanjut guys. Jadi awal perjalanan aku ke Kuwait ini dimulai dari Januari 2019 yang lalu ya guys. Waktu itu salah satu temen aku ngajakin buat interview ke luar negeri. Dan waktu itu aku taunya cuman dia bilang Dubai. Nah, aku sedikit tertarik. Terus aku naruh CV di sana. Terus beberapa minggunya ada interview dan aku nggak tahu pas ke sana ternyata interviewernya itu dari Kuwait, company yang ada di Kuwait. Karena udah di sana ya udah aku coba dan ternyata aku lulus. Setelah lulus itu ya udah aku coba aja gitu. Aku lulus, aku ngurus surat-surat semuanya sampai aku medical ke Jakarta Februari 2019 guys. Jadi setelah satu bulan setelah interview aku medical ke Jakarta. Dan untuk tiketnya kita bayar sendiri guys. Sedangkan medical, visa, sama tiket pesawat untuk keberangkatan itu ditanggung oleh perusahaan. Setelah medical ke Jakarta, aku nunggu lagi guys sekitar 1,5 bulan. Akhirnya job letternya keluar. Dan di tanggal 8 April 2019 aku berangkat dari Bali. Sampai di sini kita juga harus ngurus dokumen lagi. Kita juga harus medical ulang lagi, mulai dari ronsen, cek darah dan segala macamnya itu diulang total guys. Jadi kita harus medicalnya itu 3 kali ya. Aku medical di sini 3 kali. Terus kita tanda tangan ke kontrak lagi ngulang. Dan kita harus punya KTP sini. Ini dibuatkan langsung sama company guys. Jadi mereka bisa cek kita dari company mana. Ini wajib banget untuk KTP ini wajib banget buat kita. Kalau nggak ada KTP itu kita kayak orang bodong guys. Jadi kayak penyelundup, nggak legal jadinya. Untuk KTP itu nomornya ada, punya aku ini nomor KTP nomor 18 guys. KTP nomor 18 yang bisa kerja di luar. Terus untuk pembantu itu nomor KTP-nya 20.
untuk orang yang tinggal sementara atau kayak visa turis gitu, itu nomor KTP-nya nomor 14. Ada juga KTP untuk ibu rumah tangga dan juga anak-anak yang masih sekolah itu wajib juga punya KTP, tapi aku kurang tahu ya nomornya nomor berapa. Terus setelah itu aku nunggu health card. Jadi di sini kalau kalian kerjanya itu di food and beverage, itu wajib banget kalian punya health card. Karena kalau kalian nggak punya health card, kalian nggak boleh kerja, guys. Akhirnya setelah semua selesai, kita selesai ngurus surat-surat ini, barulah kita training. Setelah training selama 45 hari, baru kita mulai kerja. Nah, untuk akomodasi sama transportasi itu kita dikasih sama company. Tapi semisalnya kalian kerjanya jauh dari akomodasi, terus nggak ada transport ke sana, itu recommended banget buat kalian untuk live out. Jadi ngekos sendiri, guys. Kayak aku ngekos sama dua teman aku, satu dari Sri Lanka, satu Indonesia. Itu aku ngekos sendiri, guys. Dan bayarnya juga untuk akomodasi sama transportasi, kalau kita nggak punya company, jadi uangnya itu dikasihin ke kita. Nah, uang itu kita pakai buat ngekos di luar. Untuk kos-kosannya itu di sini lumayan mahal, guys. Nanti aku bakalan bikin video selanjutnya untuk ngasih kalian bayangan gimana kosan di sini. Kosannya itu kecil dan harganya itu lumayan mahal. Kalau untuk kosan aku sendiri sekitar 5 juta untuk 3 orang, dan kamarnya kecil. Kalau di Indonesia mungkin kalian bisa dapat dengan harga itu aja video aku hari ini, guys. Semoga bermanfaat buat kalian. Terus maaf kalau ada salah-salah kata atau salah informasi, karena aku sendiri aku ngasih tahu menurut pengalaman aku ya, guys, bukan pengalaman orang lain. Jadi setiap orang itu punya pengalaman beda-beda ya, guys. Oke, sekian dulu dari aku. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya ya, guys.